Oke, assalamualaikum semuanya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai saham. Minggu kemarin itu kita udah membahas mengenai pasar modal ya, di mana di dalam pasar modal itu aset yang diperdagangkan itu adalah ada dua macam, ya kan? Ada saham, ada obligasi gitu. Jadi ketika perusahaan mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usaha mereka ada dua pilihan. Mereka mau mengeluarkan obligasi atau surat utang, atau mereka mau menjual saham mereka gitu kan. Nah, kalau pasar modal itu berarti kan si perusahaan ini mereka sudah mau go public ya, jadi mereka udah going public gitu. Nah, saham sendiri itu kalau misalnya kalian suka baca laporan keuangan ya, ada dua macam kan, ada saham preferred, ada saham biasa. Nah, saham biasa itu adalah ketika perusahaan itu hanya mengeluarkan satu jenis saham saja, maka kita sebutnya saham biasa. Nah, untuk menarik investor gitu, biasanya perusahaan itu mengeluarkan kelas saham yang lain nih gitu, yang biasanya kita sebut dengan saham preferred. Nah, saham preferred ini mereka itu mempunyai hak-hak prioritas gitu, yang lebih dari saham biasa. Nah, ini contoh-contoh dari hak yang lebih dari saham biasanya itu adalah hak atas dividen yang tetap gitu. Jadi biasanya saham preferred ini biasanya mereka pasti dapat dividen, udah dari jaminan kalau mereka itu dapat dividen gitu. Dan kalau misalnya si perusahaannya itu terlikuidasi, biasanya mereka itu yang kebagian duluan nih asetnya gitu. Jadi hak terhadap aset jika terjadi likuidasi gitu. Tapi kalau saham preferred itu biasanya nggak punya hak veto gitu. Jadi mereka itu nggak punya hak suara di RUPS, tidak seperti saham biasa. Oke, ini kita bahas satu-satu ya gitu. Nah, saham preferred adalah ini saya salah nih, ini saya masih sorry. Ini saya hapus ya. Saya langsung aja deh ini. Jadi saham preferred ini langsung saya edit di sini ya, mohon maaf ya. Ini saya salah bikin slide-nya. Jadi saham preferred itu adalah saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Obligasi dan saham biasa. Oke. Nah, kenapa dia sifat gabungan seperti saham biasa gitu loh? Karena biasanya kalau saham preferred itu mereka saham preferred itu mendapatkan hasil yang tetap karena ada hak prioritas dari dividennya itu gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk misalnya tahun ini perusahaan itu tidak mengeluarkan dividen, nah itu ada jaminan tetap dividen untuk saham preferred itu akan tetap dibayarkan tapi di tahun depan gitu, ketika jadi saham preferrednya itu akan mendapatkan dividennya itu double gitu loh. Tahun kemarin yang si perusahaan tidak mengeluarkan dividen, dan tahun ini yang perusahaan mengeluarkan dividen. Jadi sifatnya itu gabungan, karena kan kalau obligasi itu kan kita kan dapat bunga kan, investor tuh dapat bunga, jadi kan tetap. Nah, saham preferred juga mereka dapat dividen itu tetap, ada jaminan gitu bahwa mereka itu akan mendapatkan dividen gitu ya. Kayak tadi seperti yang udah saya jelasin ya, jadi kalau saham preferred itu dividennya itu pasti ada. Lalu kalau misalnya si perusahaannya itu sampai terlikuidasi, maka saham preferred duluan, pemegang saham preferred duluan nih yang akan mendapatkan asetnya. Nah, sekarang kita karakteristik saham preferred tadi ini udah saya jelasin berkali-kali ya. Kalau terhadap dividen itu, jadi pemegang saham preferred itu dia mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu gitu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Jadi kalau misalnya ada perusahaan akan mengeluarkan dividen misalnya nilainya adalah 10 juta gitu kan ya. 7%-nya itu adalah saham preferred misalnya. Saham preferred-nya itu misalnya disebutin tuh dividen saham preferrednya biasanya 7% gitu kan ya. Maka ya udah dari 10 juta itu
kita jadi dialokasiin dulu ke saham preferen, baru sisanya adalah ke saham biasa gitu. Terus saham preferen itu juga mempunyai hak kumulatif gitu. Tadi yang saya jelasin. Kalau misalnya jadi memberikan hak kepada pemegang saham preferen untuk menerima dividen untuk tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan gitu. Sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Jadi ada dividen in arrears ya. Jadi dividen periode tahun lalu yang belum dibagiin gitu. Nanti sifatnya itu adalah kumulatif terus-terusan gitu. Nah, itu untuk yang dividen ya. Berarti si saham preferen itu dia dialokasikan dulu semuanya ke saham preferen. Kalau saham preferennya udah dapat semua, udah dapat, baru sisanya buat ke saham biasa. Terus kalau misalnya terus dividennya pun akumulatif gitu. Nah, kalau misalnya preferen pada waktu likuidasi yang itu, jadi saham preferen itu, pemegang saham preferen itu mempunyai hak terlebih dahulu mempunyai hak terlebih dahulu atas aset perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadinya likuidasi. Jadi kalau misalnya perusahaannya likuidasi, misalnya dia menjual aset-asetnya, nah itu dialokasikan dulu buat si saham preferen duluan gitu. Kalau misalnya saham preferennya udah dapet gitu, baru sisanya adalah untuk saham biasa. Nah, ini ada macam-macam preferred stock ya kan. Ada yang namanya ada 3 macam nih, ada convertible preferred stock, ada callable preferred stock, sama ada adjusted rate preferred stock. Nah, kalau si convertible preferred stock ini itu si pemegang saham preferen ini itu bisa menukarkan sahamnya ini ke saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan gitu. Jadi kalau misalnya satu saham preferen gitu kan yang bisa dikonversikan menjadi 5 lembar saham biasa. Ya udah, kalau misalnya kita punya 10 lembar gitu kan, misalnya 5 lembarnya mau saya convertible nih ke saham biasa, ke common stock, bisa gitu ya. Nah, ketika pertukaran si saham preferen ke saham biasa itu tidak menimbulkan keuntungan ya, gain or loss di perusahaan emitennya gitu loh. Tapi akan masuk ke jadi misalnya gini. Ini saya ambil contoh yang di buku ya gitu. Jadi di sini ceritanya di buku itu adalah si perusahaan ini mengeluarkan 10.000 lembar saham preferen ya, nilai nominalnya 10.000. Nah, tiap lembar itu dapat dikonversikan menjadi 5 lembar saham biasa yang nilai nominalnya sebesar 1.000. Nah, nilai pasarnya sekarang itu si saham preferen itu 11.000, si saham biasanya 1.500 gitu. Jadi kalau kayak begini, kira-kira si pemegang sahamnya mau nggak? Nih kalau misalnya, jadi tadinya kan saham preferennya 10.000, jadi 11.000 harga pasarnya. Nah yang saham biasa itu nilai parnya 1.000, jadi 1.500 gitu. Kalau keadaannya seperti ini, maka si pemegang saham preferennya nggak mau mengkonversikan gitu. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya dikonversiin berarti kan satu lembar jadi 5 lembar ya, jadi kan 5 kali 1.500 itu kan 7.500 ya kan. Nah kalau misalnya harga pasar saham biasanya itu 2.500, maka saham preferennya bakal ditukerin nih gitu. Jadi gini, jadi kan satu lembarnya itu kan 11.000 nih nilai si saham preferennya ya kan di pasarnya. Nah kalau misalnya satu lembarnya itu ditukerin jadi 1.500, jadinya kan cuma berapa? 7.500, lebih rendah kan ya kak, lebih rendah daripada si 11.000. Tapi kalau misalnya si saham biasanya itu nilainya adalah 2.500 dikalikan 5 ya kan, jadinya 12.500, lebih gede kan dari punya si preferen kan. Nah itu mendingan si pemegang saham preferennya itu mengkonversi ke saham biasa karena nilai pasarnya lebih besar, jadi 12.500 dibandingkan dengan yang hanya 11.000 gitu. Ngerti ya? Nah itu kan ada selisih kan ya, misalnya ada selisih nih, berarti kan 11.000 sama 12.500, berarti kan ada 1.500 ya. Nah selisihnya itu nggak boleh dimasukin ke
laba rugi, ke gain or loss, tapi kita masukkan ke paid in capital, ke agio saham. Ya, itu kalau misalnya convertible preferred stock. Jadi si preferred stocknya ini bisa di-convert ke saham biasa. Nah, kalau callable preferred stock itu callable preferred stock ini memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang sahamnya. Jadi perusahaan emiten ini dikasih hak buat ngebeli kembali nih pada harga tertentu, pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, biasanya itu nilainya itu lebih tinggi daripada si nilai parnya gitu. Jadi si perusahaannya itu udah ditetepin nih, oke, saya mau menjual saham, tapi pada tanggal segini saya akan membeli saham itu kembali gitu kan dengan harga sekian. Itu namanya callable preferred stock. Nah, kalau yang floating, nah kalau floating atau adjustable rate ini, si saham preferrednya ini tidak membayarkan dividen secara tetap gitu. Nah, tingkat dividen yang dibayarkan itu tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bill gitu ya. Oke, terus kita ke, ini kenapa lagi? Terus kita ke saham biasa ya. Nah, kalau misalnya preferred stock itu kan dia kan ada keunggulan di dividennya sama ketika likuidasi. Nah, tapi kan dia kan nggak punya yang namanya hak veto, ya kan? Dia nggak punya hak suara. Nah, kalau saham biasa keunggulannya itu adalah mereka itu punya hak kontrol gitu kan. Jadi mereka punya hak suara nih, hak kontrol untuk memilih pimpinan perusahaan. Jadi ketika RUPS, pemegang saham biasa ini mempunyai suara gitu. Mereka bisa mengontrol, mereka mempunyai kontrol gitu loh. Nah, kalau saham preferred nggak ada. Terus hak menerima pembagian keuntungan. Kalau misalnya kalian ingat itu di investasi ya kan, kalau misalnya kita pakai cost method gitu kan. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu ada laba kan boleh kita akuin kan gitu. Itu kalau yang misalnya equity method, sorry. Ya, jadi dapat menerima hak menerima pembagian keuntungan. Jadi kalau misalnya si sahamnya itu kasih perusahaannya itu ada keuntungan, itu si saham biasanya itu bisa dapat gitu. Pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kita pakai equity method. Terus yang terakhir adalah hak preemptif, yaitu hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi hak saham lama dari kemerosotan nilai. Jadi kalau misalnya kalau misalnya si emitennya itu perusahaannya itu mengeluarkan saham baru, maka si pemegang saham biasa itu mendapatkan presentasi kepemilikan yang sama. Jadi biar presentasi kepemilikannya sama, yang mereka diberikan hak itu gitu loh. Karena kan kalau misalnya si perusahaan itu mengeluarkan saham lagi, si pemegang saham yang lama nanti presentasinya bisa makin kecil kan. Nah, itu diberikan hak si preemptif ini gitu, biar si presentasi kepemilikannya itu akan sama. Oke, next itu adalah saham treasury. Nah, saham treasury ini adalah saham milik perusahaan yang udah pernah dikeluarkan dan beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan gitu loh, sebagai treasury yang nantinya akan dijual kembali. Nah, biasanya sebab-sebab kenapa si perusahaan itu membeli kembali si saham-saham yang beredar itu adalah akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus gitu. Jadi untuk bonus-bonusnya karyawan gitu kan, daripada perusahaan itu mengeluarkan saham lagi, mendingan dia mengeluarkan saham baru, mendingan dia beli-beliin deh tuh saham yang udah beredar gitu. Terus meningkatkan volume perdagangan
di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Jadi kalau misalnya si sahamnya itu stuck gitu ya, diem gitu kan, atau enggak peredaran sahamnya itu kecil gitu kan ya, nah dibeli-beliin aja sama perusahaan gitu biar kelihatannya aktif gitu. Jadi nilai pasarnya itu bisa berpengaruh ke nilai pasarnya. Terus memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga sahamnya tersebut murah sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Terus bisa juga untuk mengurangi jumlah lembar saham yang beredar gitu kan, untuk apa? Untuk menaikkan nilai laba per lembarnya, untuk naikin EPS-nya gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah ini kita akan masuk ke nilai saham ya. Jadi ada 3 nilai saham, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik gitu. Nilai buku itu adalah ya nilai bukunya gitu, nilai parnya gitu. Nilai pasar itu adalah nilai saham yang ada di pasar saham gitu. Nah, nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari saham gitu. Nah, kenapa sih kita perlu tahu 3 nilai ini gitu, supaya kita bisa tahu nih saham-saham mana yang pertumbuhannya bagus dan saham-saham mana yang harganya murah gitu. Nah, kalau misalnya jadi kalau nilai pasar sama nilai buku itu kita bisa melihat pertumbuhan dari perusahaan gitu. Perusahaan kelihatan bertumbuh itu ya kalau misalnya nilai pasarnya itu lebih besar daripada nilai bukunya. Jadi kalau misalnya nilai pasar lebih besar daripada nilai bukunya, maka perusahaannya itu bertumbuh, ya gak? Kan nilai par kan nilai buku kan nilai par. Ternyata di pasar harganya misalnya nilai bukunya harga 1.000. Di pasar harganya 1.500. Berarti kan lebih besar nih. Wah, berarti ini perusahaannya bertumbuh nih, gitu. Nah, nilai pasar kita bandingkan dengan nilai intrinsik, itu kita bisa ngelihat nih saham-saham mana sih yang lebih murah gitu kan ya. Ini kan nilai intrinsik ini adalah nilai yang sebenarnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nilai pasarnya itu lebih kecil daripada nilai intrinsiknya, berarti harga pasarnya gimana coba? Gitu, harga pasarnya murah gitu. Oke. Nah, kita sekarang bahas satu-satu ya. Nah, nilai buku. Nah, untuk mencari nilai buku, kita itu harus tahu 4 ya. Ada yang namanya nilai nominal, yaitu par value. Ada yang namanya adalah agio saham. Agio saham itu paid in capital, yaitu selisih yang dibayarkan ya kan oleh si investor itu antara selisih antara yang dibayarkan dengan nilai parnya. Itu adalah paid in capital agio saham gitu. Nah, kalau nilai modal yang disetor adalah total berapa yang dibayarkan. Kalau agio saham itu additional paid in capital, Sedangkan kalau nilai modal disetor itu adalah paid in capital, nggak ada additionalnya ya gitu. Karena kan kalau agio itu kan selisih gitu. Nah, kalau paid in capital itu adalah berapa yang dibayarin. Jadi misalnya gini, nilai parnya 1.000, kita jual 10 ya kan. Nah, kalau par value itu sih 1.000 itu. Nah, kalau agio saham itu misalnya kita itu jadi gini, paid in capital itu nilai modal di store itu adalah misalnya nilai pasarnya itu adalah 1.500 dikalikan dengan 10, berarti berapa? 15.000. Nah, itu adalah si nilai modal di setor. Nah, agio sahamnya berapa? Agio saham itu adalah selisih antara nilai modal di setor dikurangin dengan par value gitu. Berarti agio sahamnya additional paid in capitalnya adalah 5.000. Oke, ngerti ya? Nah, ada yang namanya adalah laba ditahan ya. Laba ditahan tahu dong, sisa dari laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, ya kan? Yang stay di dalam perusahaan untuk operasi atau untuk sumber dana internal gitu. Nah, rumus nilai buku ini apa? Nilai buku per lembar, rumusnya adalah total ekuitas. Jadi ini nih ditambahin dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke. Jadi total dari ini semua dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ingat ya. Oke, next. Nah, nilai pasar. Nilai pasar itu adalah
eh nilai pasar itu adalah harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Jadi kayak tadi ya, kayak kemarin yang saya jelasin kan ada bid price, ada ask price gitu kan ya. Nah ya udah, harga di pasar itu tuh ditentukan oleh si harga penawaran dan harga permintaan itu gitu ya. Jadi harga pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh penawaran pasar. Nah, nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa gitu. Jadi ada yang kemarin ya, yang udah kita ini. Nah, di sini ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu tadi apa? Nilai yang seharusnya, nilai yang sebenarnya gitu kan ya. Nah, ada dua macam analisis gitu. Ada dua macam analisis yang digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari suatu saham. Ada yang pakai analisis fundamental ya kan. Jadi kalau analisis fundamental ini data-data yang kita pakai untuk mencari si nilai intrinsik ini adalah dari laporan keuangan perusahaan. Jadi dari laba, dari dividen yang dibayar, dari penjualan. Nah, biasanya ini dipakainya oleh akademisi itu. Nah, sedangkan kalau pakai analisis teknis itu menggunakan data yang ada di pasar, data pasar dari saham. Contohnya harga pasarnya, volume perdagangannya gitu. Nah, biasanya kalau analisis teknis ini banyak dipakainya itu adalah oleh para praktisi. Nah, untuk kita bahas analisis fundamental dulu. Nah, analisis fundamental ini itu ada dua cara menghitungnya. Pakai present value ya kan, pendekatan nilai sekarang, atau pakai price earning ratio gitu. Nah, kalau pakai present value biasa disebutin itu adalah metode kapitalisasi laba. Nah, jadi kalau pakai pendekatan ini adalah kita melihat nih proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang gitu. Nah, nilai masa depannya itu dicerminkannya dari arus kas masa depan. Jadi kita lihat nih kira-kira arus kas ke depannya perusahaan ini itu berapa, nanti nilainya itu kita bawa ke tahun ini ya. Jadi ini adalah rumus annuity ya, arus kas dibagi dengan 1 plus KT ya. Nah, T-nya itu adalah periode ya kan. K-nya itu adalah suku bunga diskonto atau tingkat pengembalian yang diinginkan. Nah, bisa juga, ini kan kalau arus kas kan sebenarnya susah ya kita ngelihat ya, arus kas tuh dicerminkannya dari mana gitu kan ya. Nah, lebih enaknya itu adalah kita pakai dividen gitu. Jadi bisa pakai arus kas, bisa pakai laba perusahaan, bisa pakai arus dividen untuk menghitung nilai perusahaan gitu. Karena apa pakai arus dividen? Karena arus dividen itu dianggap sebagai arus kas yang diterima oleh investor gitu. Jadi berapa sih dividen yang akan dibayarkan di periode-periode selanjutnya gitu kan. Nah, nanti nilainya itu kita bawa ke nilai present value sekarang gitu. Jadi nanti nih D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ini adalah dengan asumsi si dividen yang dibagikannya itu nilainya itu tuh sama terus gitu ya. Nah, kalau misalnya nilainya nggak sama itu ada di buku sebenarnya, tapi saya sih kalau di ujian kayaknya saya nggak ini ya. Saya untuk hitung-hitungan kayaknya saya nggak deh. Nanti saya kasih paling dengan yang sederhana aja. Oke, yang selanjutnya untuk pendekatan fundamental itu adalah pakai nilai pendekatan pair, price earning ratio gitu. Jadi menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earning. Jadi berapa besar investor menilai harga sahamnya terhadap kelipatan dari earningnya gitu. Nah, rumus dari si price earning ratio itu adalah harga saham dibagi dengan earning per share dengan EPS. Ya. Oke. Sekian untuk yang pertemuan ketiga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.